Pebulu tangkis muda Indonesia, Alwi Farhan, siap guncang SEA Games 2025, tak gentar hadapi raksasa ASEAN demi medali emas. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari dunia bulu tangkis Indonesia yang siap menggebrak panggung internasional. Siapa lagi kalau bukan Alwi Farhan, tunggal putra kebanggaan kita. Betul sekali, Alwi Farhan, nama yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penggemar bulu tangkis, kini menjadi sorotan utama menjelang SEA Games 2025. Ambisinya untuk meraih medali emas sungguh membara. Medali emas di SEA Games 2025 itu bukan target yang main-main, apalagi mengingat persaingan di Asia Tenggara yang sangat ketat. Tapi, Alwi tampaknya sangat percaya diri. Kepercayaan dirinya bukan tanpa alasan. Ini adalah pengalaman keduanya di ajang multi-event terbesar se-Asia Tenggara ini. Ia belajar banyak dari pengalaman sebelumnya dan bertekad memaksimalkannya kali ini. Pengalaman memang guru terbaik. Tapi, kita tahu bahwa Indonesia kali ini menurunkan mayoritas pemain muda. Berbeda dengan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand yang mungkin lebih banyak mengandalkan senior. Apakah ini akan menjadi tantangan ekstra bagi Alwi? Justru disitulah letak kekuatannya. Alwi yang baru berusia 20 tahun membawa semangat juang dan energi muda yang luar biasa. Ia sudah menjuarai Macau Open, sebuah turnamen bergengsi yang memberinya bekal berharga. Macau Open. Itu pencapaian yang fantastis. Pasti banyak pemain top yang ia hadapi di sana. Pengalaman seperti itu tentu sangat penting untuk mental bertanding. Tepat sekali. Ia sudah terbiasa bersaing dengan tunggal-tunggal terbaik. Dan yang menarik, Alwi sudah melakukan mapping atau pemetaan terhadap calon lawan-lawannya di tunggal pertama. Pemetaan lawan, itu strategi yang cerdas. Siapa saja nama-nama besar yang sudah masuk dalam radarnya? Ia menyebutkan beberapa nama raksasa bulu tangkis ASEAN. Ada Kunlavut Vititsarn dari Thailand, Loh Ken Yew dari Singapura, Leong Junhao dari Malaysia, dan Nguyen Hai Dang dari Vietnam. Nama-nama ini bukan lawan sembarangan. Wow, itu daftar lawan yang sangat berat. Kunlavut Vititsarn adalah juara dunia, Loh Ken Yew juga mantan juara dunia. Ini benar-benar pertarungan para titan di SEA Games 2025. Benar, Alwi menyadari betul kualitas lawan-lawannya. Ia memantau perkembangan mereka dari sekarang agar tidak kaget saat berhadapan langsung di lapangan. Ini menunjukkan keseriusan dan profesionalismenya. Mentalitas seperti ini yang kita butuhkan dari atlet muda. Tidak hanya mengandalkan bakat, tapi juga strategi dan persiapan matang. Dan ia tidak gentar sedikit pun. Meskipun target medali emas itu tinggi, ia siap berjuang semaksimal mungkin. Ia percaya pada timnya dan pada kemampuannya sendiri. Nothing to worry dan juga berjuang saja. Begitu katanya. Sebuah pernyataan yang penuh keyakinan dan semangat. Ini bukan hanya tentang Alwi, tapi juga tentang kebangkitan bulu tangkis tunggal putra Indonesia. Kita tahu bahwa sektor tunggal putra Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan juara. Alwi Farhan bisa menjadi penerus tradisi emas tersebut. Dengan persiapan yang matang dan mental baja, Alwi Farhan siap menghadapi tantangan apapun di SEA Games 2025. Kita semua pasti berharap ia bisa membawa pulang medali emas. Tentu saja, dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi motivasi tambahan baginya. Mari kita doakan yang terbaik untuk Alwi dan tim bulu tangkis Indonesia. Jadi, jangan lewatkan setiap pertandingan Alwi Farhan di SEA Games 2025. Saksikan bagaimana ia berjuang demi merah putih. Ini akan menjadi tontonan yang mendebarkan, penuh drama, dan mungkin saja penuh kejutan manis bagi Indonesia. Dari pemetaan lawan hingga persiapan fisik dan mental, Alwi Farhan menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia adalah contoh nyata atlet yang tidak pernah menyerah. Dan ingat, meskipun ia masih muda, pengalamannya di Macau Open dan turnamen lainnya telah membentuknya menjadi pemain yang lebih tangguh. Kita bisa melihat bagaimana ia menganalisis setiap detail, setiap potensi lawan, demi satu tujuan, medali emas. Ini bukan hanya tentang kemenangan pribadi, tapi juga tentang mengharumkan nama bangsa di kancah olahraga regional. Sebuah kisah yang patut kita ikuti terus perkembangannya. Alwi Farhan, sang penantang raksasa ASEAN. Dan kita semua menantikan momen bersejarah itu.
saat ia berdiri di podium tertinggi mengibarkan bendera merah putih. Jadi, apakah Alwi Farhan akan berhasil menaklukkan para raksasa bulu tangkis ASEAN dan membawa pulang medali emas yang didambakan? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, ia akan berjuang habis-habisan. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Dan kita akan selalu mendukungnya. Jangan sampai ketinggalan setiap update dari kami. Nasib Fajar Fikri menuju BWF World Tour Finals 2025 kini di ujung tanduk. Akankah keajaiban terjadi di Kumamoto Masters? Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas sebuah drama yang sangat mendebarkan di dunia bulu tangkis Indonesia, yaitu penentuan nasib pasangan ganda putra kebanggaan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, menuju BWF World Tour Finals 2025. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah pertarungan besar. Betul sekali. Setelah gelaran Korea Masters 2025 yang baru saja rampung, perhatian kita langsung tertuju ke Jepang. Pekan depan, mulai hari Selasa tanggal 11 November hingga Minggu tanggal 16 November 2025, akan ada turnamen Super 500 yang sangat krusial, yaitu Kumamoto Masters 2025. Kumamoto Masters ini akan menjadi panggung penentu, meskipun Fajar dan Fikri sendiri tidak akan berlaga di sana. Ini yang membuat situasinya semakin menegangkan. Bagaimana bisa nasib mereka ditentukan di turnamen yang tidak mereka ikuti? Nah, ini dia bagian yang menarik. Fajar dan Fikri memang absen di Kumamoto Masters, tetapi hasil dari turnamen tersebut akan sangat mempengaruhi posisi mereka di klasemen BWF World Tour Finals. Mereka butuh skenario ajaib, sebuah keajaiban, agar bisa lolos ke ajang bergengsi tersebut. Skenario ajaib kedengarannya seperti film laga. Jadi, apa sebenarnya yang harus terjadi agar Fajar dan Fikri bisa mengamankan tempat mereka di BWF World Tour Finals? Kuncinya ada pada 3 wakil Taiwan yang akan berlaga di Kumamoto Masters 2025. Mereka adalah Lee Fangchi dan Lee Fangzhen, kemudian Chiu Yang-chi dan Wang Qilin, serta Lee Jae-wei dan Yang Po-suan. Performa ketiga pasangan ini akan menjadi penentu utama. Jadi, kita harus mengawal ketat perjalanan 3 pasangan Taiwan ini. Ini benar-benar di luar dugaan. Apa saja skenario yang bisa menggagalkan atau justru meloloskan Fajar dan Fikri? Ada beberapa skenario penting yang harus kita perhatikan. Pertama, jika pasangan Lee Fangchi dan Lee Fangzhen berhasil mencapai babak perempat final di Kumamoto Masters, maka peluang Fajar dan Fikri untuk lolos akan otomatis buyar, atau dalam bahasa kita, auto ambiar. Wah, perempat final saja sudah cukup untuk mengubur impian mereka. Itu sangat tipis sekali peluangnya. Lalu bagaimana dengan 2 pasangan Taiwan lainnya, Chiu dan Wang, serta Lee dan Yang? Untuk Chiu Yang-chi dan Wang Qilin, serta Lee Jae-wei dan Yang Po-suan, skenarionya sedikit berbeda. Jika salah satu dari kedua pasangan ini berhasil mencapai babak final di Kumamoto Masters, maka kesempatan Fajar dan Fikri juga akan buyar. Jadi mereka tidak boleh melaju terlalu jauh. Ini benar-benar seperti bermain catur. Setiap langkah lawan bisa mempengaruhi nasib kita. Jadi intinya, Fajar dan Fikri berharap agar ketiga pasangan Taiwan ini tidak tampil terlalu gemilang di Kumamoto Masters 2025. Tepat sekali. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar, dan kita semua pasti berharap yang terbaik untuk Fajar dan Fikri. Mereka adalah pasangan baru yang debut pada pertengahan musim 2025 ini, dan hanya bermain sekitar 8 turnamen sejauh ini. Namun, torehan poin mereka sudah cukup untuk bersaing. 8 turnamen saja sudah bisa bersaing di level ini. Itu menunjukkan potensi luar biasa dari Fajar dan Fikri. Meskipun peluangnya tipis, semangat juang mereka patut diacungi jempol. Benar sekali. Dan jika skenario di Kumamoto Masters 2025 tidak berjalan sesuai harapan, pertaruhan mereka akan berlanjut ke pekan berikutnya, yaitu di Australia Open 2025. Australia Open 2025, turnamen Super 500 lainnya yang juga sangat penting. Jadi, jika di Kumamoto Masters nasib mereka belum jelas, Australia Open akan menjadi kesempatan terakhir. Bisa dibilang begitu. Di Australia Open 2025 yang akan bergulir setelah Kumamoto Masters rampung, yaitu pada tanggal 18 hingga 23 November 2025, Fajar dan Fikri harus tampil habis-habisan. Artinya, mereka harus meraih gelar juara mutlak di Australia Open 2025.
itu bukan tugas yang mudah, mengingat persaingan di level Super 500 sangat ketat. Raihan gelar mutlak memang menjadi misi wajib bagi Fajar dan Fikri jika mereka ingin mengikuti jejak pasangan Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi. Sabar dan Reza sendiri sudah lebih dulu memastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Jadi, ada harapan besar agar Fajah dan Fikri bisa menyusul Sabar dan Reza. Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi bulu tangkis Indonesia jika kita memiliki dua pasangan ganda putra di BWF World Tour Finals. Tentu saja, perjalanan mereka memang penuh liku dan tantangan, tetapi semangat pantang menyerah adalah kunci.